Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama SD Integral, pasti bisa. Allahu Akbar. Yes. Nah, kali ini Ustazah akan melanjutkan pembahasan tentang tema 1 subtema 2, yaitu masih hidup rukun di tempat bermain. Ya. Dan kali ini pembahasannya yaitu penerapan sila Pancasila di tempat bermain, dan juga gerakan dasar dalam tari. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Nah, selanjutnya mari kita dilihat di sini ada penerapan sila Pancasila di tempat bermain. Nah, tidak hanya di rumah ya. Kalau kemarin kita menerapkan sila Pancasila di rumah, sekarang di tempat bermain. Nah, bermain bersama teman itu sangat mengasihkan ya, teman-teman. Di sekolah maupun di lingkungan rumah. Ketika bermain, kita harus rukun bersama teman kita. Dan banyak sekali macam-macam permainan yang bisa kita mainkan bersama teman-teman. Contohnya misalnya bermain petak umpet, bermain bola, bermain kelereng bersama, bermain masak-masakan, sangat banyak sekali. Kira-kira kalian paling suka bermain apa ya saat bersama teman? Nah, di sini juga ada gambar ketika bermain bersama teman dan sendirian. Nah, ketika sendirian bisa bermain lompat tali, bola, hula hoop ya. Kan tetapi seru tidak kalau bermain sendirian? Nah, lain halnya di sampingnya ini, gambar di sampingnya ini bermain dengan teman-teman, banyak sekali temannya, bisa bercerita, bisa berdiskusi ya, masak-masakan, boneka, bola, bermain rumah-rumahan, semua bisa dilakukan jika bersama teman. Tentu tidak membosankan kan? Nah, selanjutnya dan di sini ada penerapan sila ke-1 saat bermain. Nah, sila ke-1 saat bermain itu contohnya adalah memberikan waktu untuk teman yang ingin beribadah. Ya, kita tidak boleh memaksakan teman kita saat sudah adzan berkumandang, ayo kita bermain gitu. Tidak boleh. Kita harus memberikan kesempatan dan kita juga pun harus beribadah sesuai dengan agama yang diyakini. Tidak boleh mengganggu teman yang beribadah ya. Saat beribadah teman kita tidak boleh mengganggu. Kita harus saling menghormati. Nah, yang kedua yaitu membaca doa sebelum bermain. Nah, jadi sebelum bermain kita juga membaca doa supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya terhindar dari mara bahaya. Doanya yang gampang saja, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu ya. Dan yang di sini ada penerapan sila kedua saat bermain. Nah, yang pertama yaitu mengajak teman bermain. Nah, kita mengajak teman bermain. Bermain apa? Di sekolah maupun di rumah atau di lingkungan rumah. Kemudian yang kedua, menolong teman saat mengalami kesulitan. Jadi misalnya temannya ada kesulitan atau terjatuh dari sepeda atau mungkin tidak membawa mainan, maka kita bisa menolongnya. Kita tidak boleh mengacuhkannya. Nah, yang ketiga, penerapan sila ketiga saat bermain yaitu contohnya bermain bersama dengan teman tanpa membeda-bedakan, tidak memilih-milih teman saat bermain. Nah, jadi teman-teman saat bermain kita tidak boleh membeda-bedakan. Nah, ini temanku yang begini, ini temanku yang begitu, tidak boleh dibedakan, semuanya sama ya. Nah, tetapi jika kita sudah di sekolah bermainnya, alangkah baiknya yang Anissa bersama Anissa, yang Arijel bersama yang Arijel, supaya permainannya juga sesuai. Itu ya teman-teman.
Karena kalau Anissa kan biasanya pengennya bermainnya yang perempuan ya, seperti masak-masakan atau mungkin bermain apa gitu kan. Jadi supaya lebih sesuai. Tapi tentunya kita tidak boleh membeda-bedakan. Yang keempat yaitu bermusyawarah memilih permainan yang akan dimainkan. Bermusyawarah ini kita misalnya ngomong sama teman kita. Nah, kira-kira hari ini kita mau main apa ya? Enaknya main lompat tali yuk. Itu misalnya temannya bilang gitu. Nah, kita harus mendengarkan usulan dari teman kita. Tidak boleh, enggak, aku enggak mau, pokoknya aku mau main bola. Nah, itu tidak mendengarkan. Alangkah baiknya kita mendengarkan usulan dari teman kita. Oh iya, bagus, kita main lompat tali, setelah itu bolehkah kita main bola? Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu saling berebut permainan, karena kita tujuannya untuk bermain adalah supaya menyenangkan, bahagia bersama teman-teman kita. Nah, yang kelima adalah bermain sesuai giliran, ya, artinya kita tidak berebutan, ya, kita tidak saling ini adalah mainanku gitu, misalnya dipegang sendiri. Ketika kita bermain dengan teman, berarti kita boleh ya meminjamkan benda yang kita bawa, misalnya dari rumah permain atau alat yang misalnya kita bawa dari rumah. Nah, teman kita juga biasanya kan membawa, teman-teman. Jadi saling meminjamkan, gitu, tidak berebutan. Dan juga saat meminjam kita harus minta izin dulu sama teman kita dan berterima kasih. Jadi tidak ada kesalahpahaman. Tetap bermain dengan solih dan solihah. Bisa ya? Bisa dong. Nah, di sini ada gerakan dasar tari. Nah, Ustadzah mau memberitahu saja ya gerakan dasar tari itu seperti apa. Nah, gerakan dasarnya itu biasanya tubuh kita semua bergerak. Nah, dari kepala, tangan, kaki, semuanya bergerak kalau kita menari. Nah, yang pertama adalah gerakan kepala. Gerakan kepala bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, seperti itu. Ya. Jadi, yang pertama adalah gerakan kepala, kemudian yang kedua gerakan tangan. Nah, gerakan tangan itu bisa ke atas, ke samping, ke bawah, ya, ke belakang. Nah, bisa kita gerakan tangan kita. Dan kemudian gerakan kaki. Gerakan kaki bisa kita gerakan ke sebelah kanan dan kiri, atau ke belakang, ke depan. Bisa. Dan yang terakhir, gerakan meniru tumbuhan. Nah, gerakan meniru tumbuhan itu bisa tumbuhan rendah. Nah, seperti ini contohnya ya, teman-teman, gerakan tumbuhan rendah. Jadi, kakinya agak ditekuk sedikit, kemudian tumbuhan tinggi, kakinya agak jinjit sedikit, dan tangannya ke atas. Terus bertangkai lebar, tangannya, kedua tangannya ini direntangkan, kemudian tangkai berayun-ayun. Nah, tangannya seperti ini. Kemudian menjulang ditiup angin. Nah, kalau ditiup angin seperti ini. Jadi meliuk kanan kiri ya. Seperti tumbuhan yang ditiup angin. Menguncup, nah agak membungkuk sedikit badannya. Nah, jadi ini adalah gerakan dasar tari. Nah, semoga teman-teman bisa memahami penerapan sila pada saat bermain dan juga gerakan dasar tari ya. Nah, kemudian tugasnya mengerjakan buku petik 2A halaman 52 dan 53. Jangan lupa untuk salat 5 waktu murojaah dan selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Kurang lebihnya Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.